Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah sampai pada episode yang ke-81 dari program tafsir Al-Qur'an ini. Dan insya Allah pada hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, kembali kita akan merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-58. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragada wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kalian ke negeri ini, yakni Baitul Maqdis, maka makanlah oleh kalian dari hasil buminya yang banyak lagi enak dimanapun kalian sukai, dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud, dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahan kalian, dan kelak kami akan menambah pemberian kepada orang-orang yang berbuat baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Asy-Sya'rawi mengawali komentar ayat yang mulia ini dengan menyebutkan bahwa setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan ragam karunia kepada Bani Israel, ternyata mereka tetap saja ingkar terhadap berbagai kenikmatan tersebut. Setelah Allah memberikan manna wassalwa kepada mereka, makanan dari surga yang diperoleh tanpa susah payah, ternyata mereka tetap ngeyel dan tidak bersabar dengan makanan tersebut. Di ayat yang akan datang, kita akan temukan bahwa Bani Israel tidak bisa bersabar dengan makanan manna wassalwa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada ayat sebelumnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ali As-Sabuni menjelaskan dalam Shaffatut Tafasir, qauluhu ta'ala wa idh qulna dkhulu hadhil qaryah, dan ingatlah ketika kami berfirman masuklah kalian ke negeri ini, ai wadhkuru aidha ni'mati 'alaikum hina qulna lakum ba'da khurujikum minat-tih. Maknanya adalah ingatlah oleh kalian wahai Bani Israel akan nikmat-nikmatku kepada kalian ketika kami katakan kepada kalian setelah keluarnya kalian dari padang pasir Tih, udkhulu Baitul Maqdis, masuklah kalian ke Baitul Maqdis. Imam Al-Qurtubi menjelaskan qauluhu ta'ala hadhil qaryata ay al-Madinah, bahwa kalimat negeri ini artinya adalah kota ini. Ini dinamakan dengan istilah qaryah karena kota inilah air itu mengalir dan air berkumpul. Di kota inilah air mengalir dan berkumpul. Nama air yang berkumpul di dalam bahasa Arab disebut dengan istilah qira. Al-qari untuk menyebutkan air yang mengalir, dan al-qara untuk menyebutkan air yang di permukaan. Dan air yang berkumpul disebut dengan al-qaryah. Kemudian jumhur ulama berpendapat yang dimaksudkan dengan kota di sini adalah Baitul Maqdis. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, firman Allah fakulu ai ibahah. Firman Allah makanlah oleh kalian, perintah ini bukan bermakna wajib tapi ibahah atau boleh dari Allah Subhanahu wa taala untuk dinikmati hasil bumi di kota tersebut. Kemudian kalimat ragada artinya kathiran wasi'an, makan dengan banyak dan melimpah. Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah yang banyak dan berlimpah kepada Bani Israel. Kemudian qauluhu ta'ala wadkhulul baba sujjada, masuklah kalian ke dalam pintunya dengan bersujud.
Imam Ali As-Sabuni menjelaskan artinya adalah wadkhulu babal qaryati sajidina lillahi syukran ala khalasikum minati. Artinya adalah masuklah kalian ke pintu negeri itu sambil bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa syukur atas selesainya hukuman kalian di padang pasir T. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pintu yang diperintahkan oleh Allah kepada Bani Israel memasuki kota Baitul Maqdis saat ini yang kita kenal dengan istilah Baitul Hittah. Ini adalah pendapat yang diriwayatkan oleh Mujahid dan yang lainnya. Namun pendapat lain mengatakan Babul Qubbah allati kana yusalli 'alaiha Musa wa Banu Israil. Pendapat lain mengatakan yang dimaksudkan adalah pintu Qubbah, di mana pintu tersebut Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel pernah menjalankan sholat. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah berfirman kepada Bani Israel, wa qulu hittatun. Katakanlah hittah, artinya adalah qulu ya rabbana hitta anna dzunubana waghfir lana khatayana. Artinya ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kami. Sementara Ibnu Abbas berpendapat hittah di sini adalah katakanlah la ilaha illallah. Sedangkan yang lain mengatakan katakanlah maghfirah atau ampunan. Atau qulu syai'an yahuttu dzunubakum kama yuqalu qul khairan. Katakanlah oleh kalian sesuatu yang akan dapat menghapus dosa-dosa kalian sebagaimana dikatakan, katakanlah khairan, katakanlah baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa qala al-Hasan wa Ikrimah, berkata Hasan dan Ikrimah, hittatun bima'na hutta dzunubana umiru an yaqulu la ilaha illallah liyahutta biha dzunubahum. Makna hittatun adalah hapuskanlah dosa-dosa kami. Mereka diperintahkan untuk mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, agar dosa-dosa mereka dihapuskan karena perkataan demikian. Sehingga pintu itu kemudian disebut dengan pintu hittah, pintu di mana Nabi Musa dan Bani Israel ketika memasukinya dengan mengatakan la ilaha illallah, atau pendapat lain mengatakan ampunilah kesalahan-kesalahan kami, sehingga kemudian diampunilah kesalahan-kesalahan Bani Israel. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah berfirman, naghfir lakum khatayakum, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahan kalian. Artinya namuhu dzunubakum wa nukaffiru sayiatikum, kami akan menghapus dosa-dosa kalian dan kami juga akan melebur kesalahan-kesalahan kalian. Wasanazidul muhsinin, dan kelak kami akan menambah kepada orang-orang yang muhsin, yang berbuat baik. Nazidu man ahsana ihsanan bisawabil azim wal ajril jazil. Artinya kami akan menambah kepada orang-orang yang muhsin, yang berbuat baik, dengan pahala yang besar dan ganjaran yang berlimpah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Asy-Sya'rawi memberikan penjelasan yang lebih dalam akan kalimat ini. Qauluhu ta'ala wa sanazidul muhsinin, dan kelak kami akan menambah bagi orang-orang yang berbuat baik, ya'ti fil ayatil karimah. Demikian pula terdapat dalam surat yang lain, dalam surat Yunus ayat yang ke-26, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat baik itu, yang muhsin, ada pahala yang terbaik, yakni surga dan tambahannya. Lahum ajru mithli ma fa'alu ad'afa mudha'afah. Artinya bagi mereka pahala seumpama mereka melakukan dengan berlipat-lipat balasan. Wa ma hiya az-ziyadah. Kemudian kata beliau, apa yang dimaksud dengan tambahan kebaikan atau tambahan pahala itu? An yarullaha yaumal qiyamah, yakni mereka orang-orang yang muhsin tersebut memandang Allah Subhanahu wa taala
dia hari yaumil akhir kelak. Wa hadhihi hiya ziyadatul lati laisa laha nadhirun fid dunya. Ini adalah merupakan sebuah tambahan kebaikan yang tidak bisa didapatkan di dunia ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita, orang-orang yang terdekat yang kita sayangi, dimasukkan Allah termasuk orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang senantiasa berbuat baik, sehingga kelak kita akan mendapatkan tambahan pahala, yakni dapat memandang wajah Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir kelak. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.